Hai semua, kembali lagi bersama saya Ki Batara Jati di channel Paranormal Millennial. Hari ini saya kedatangan tamu khusus, bisa dibilang beliau adalah seorang pelaku spiritual yang datang ingin bercerita dan juga men-share pengalaman yang beliau alami. Nah, di sini saya melihat kejadian ataupun pengalaman beliau tuh menarik, maka saya membuat konten ini dan dengan seizin beliau untuk kita sampaikan kepada Anda. Mana tahu di dalam cerita yang beliau sampaikan ini ada kejadian yang sama seperti yang Anda alami dan bisa mendapatkan jawaban di sana. Nah, mungkin saya akan langsung menyuruh beliau untuk memperkenalkan diri. Halo semuanya, nama saya Aldi. Saya asli dari Tebing Tinggi. Sekarang saya tinggal di Medan. Nah, seperti yang kita disampaikan, kita sudah ngobrol-ngobrol lah sedikit ya di luar tadi. Jadi video ini mungkin semoga ada hikmahnya lah untuk semuanya. Jadi saya sedikit bercerita ya Ki ya. Ini kembali lagi ke zaman masa lalu lah, masa kecil dulu kan. Saya ini dulu sebenarnya tidak tahu bahwa yang saya lakukan itu termasuk meditasi. Saya itu senang untuk duduk diam hening. Jadi kebanyakan kalau anak kecil kan mungkin lebih senang untuk bermain ya gitu ya Ki ya. Nah, jadi saya itu lain Ki. Saya tidak bermain dengan teman-teman sebaya saya, abang-abang saya. Saya lebih senang menyendiri. Saya mungkin dibilang introvert lah Ki ya. Nah, tapi di sana saya menemukan ketenangan. Nah, saya pada saat itu mungkin sekitar umur 11 lah. Saya ingat saya itu zaman pas kelas 6 SD lah. Itu pertama kali Ki. Nah, pertama kali itu pada saat saya duduk hening. Nah, itu yang paling jelas saya ingat itu awal-awal itu saya merasa tenang di sana. Saya melihat di dalam keheningan itu saya melihat ada sesosok cahaya Ki, seberkas cahaya Ki. Di cahaya itu lama-lama makin terang dan kemudian pecah menjadi banyak. Berarti itu posisinya Anda belum mengetahui meditasi. Iya. Dan di situ Anda hanya merasa hening ya. Hening, tapi menjamkan mata posisi Iya, itu. benar. Oke, berarti di sini beliau tidak mengerti awalnya untuk itu apa. Iya. Dan tidak tahu itu meditasi. Iya. Tapi di situ beliau mencoba untuk menutup mata dengan mencari keheningan di dalamnya, mungkin untuk supaya nyaman ya. Dan di sini beliau juga bisa dibilang ini fenomena ya. Fenomena di mana beliau dimunculkan fenomena cahaya untuk pertama. Ya, untuk awalnya itu yang paling membekas di ingatan saya sampai hari ini. Oke, jadi coba silakan kembali. Yang pertama itu ya cahaya ya kan. Cahaya itu kemudian kan pecah. Nah, selanjutnya dari situ saya kemudian seperti ada mendengar, padahal itu di ruang kamar loh Ki. Di ruang kamar itu ada abang saya juga loh di sana. Tapi saya duduk diam di sana kok saya merasa seperti seperti di hutan Ki. Ada suara jangkrik di sana. Pokoknya hening lah di sana Ki. Awalnya itu saya tidak tahu lah itu apa. Nah, dari sana pada saat saya melakukan meditasi itu, berarti Anda posisi saat itu tidak tahu, dan setelah kejadian bahwasannya Anda melihat cahaya, Anda setelah itu mengalami fenomena mendengar sesuatu. Mendengar sesuatu itu apa yang Anda lebih fokuskan dalam pendengaran itu? Maksudnya apa, suara apa gitu kan ada misalnya kan? Yang terdengar itu ya Ki, pada saat itu ya, ini sampai sekarang ini kalau ditanya saya pun saya masih sangat membekas di ingatan. Itu ada seperti suara burung, ada suara jangkrik di sana,
pokoknya di sana tenang lagi, damai bener pada saat awal-awal itu ya saya merasa itu. Nah, dari sanalah itu nampak terjadi perubahan lagi kalau bisa dibilang ya. Dan perubahan itu saya tidak tahu ya apakah positif atau negatif. Itu jujur saya takut pada saat itu, saya tidak berani bercerita kepada siapapun pada saat itu. Nah, di sini yang sebenarnya posisi beliau saat itu dia sudah memasuki fase meditasi. Nah, di situ penampakan cahaya itu adalah fenomena. Di sini mungkin kalau bisa dilihat di sini kurang lebih, nah itu adalah cahaya yang difokuskan ke titik tengah seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi cahaya itu adalah sebuah fenomena di mana energi dia sebenarnya itu sudah bangun saat fenomena pertama, dan pendengarannya itu bisa dibilang kesensitifan dalam pendengarannya itu memang benar adanya, dalam arti dia sudah mau masuk ke dimensi ataupun suasana delta. Delta itu berarti kita mau memasuki tahap di mana kita benar-benar hening untuk melakukan suatu meditasi. Nah, coba silakan lanjut kembali. Nah, kalau Ki bilang begitu, saya sekalian ini tanya ya biar para penonton juga tahu ya. Fenomena-fenomena gini apakah wajar, Ki? Apakah ini manfaatnya bagus tidak untuk kedepannya? Kalaupun ini kan udah saya lalui ya ini kan. Kalau untuk yang penonton ini gimana coba, Ki? Ada saran nggak gini? Nah, kalau untuk fenomena dalam meditasi, mungkin setiap orang itu akan berbeda ya dalam kesensitivan tubuhnya dalam saat melakukan meditasi itu. Ini pemahaman saya. Kembali lagi, ini pemahaman saya dan pengalaman saya juga, dan pengalaman yang baru diceritakan oleh Aldi ini. Fenomena itu bisa terjadi saat meditasi pertama kali kita memulai atau baru mengetahui tentang meditasi itu sendiri. Cahaya itu sebenarnya itu bisa dibilang fenomena kejadian sewaktu kita baru lahir. Kita tidak akan mungkin bisa langsung melihat, tapi yang kita lihat adalah sebuah cahaya sebenarnya seperti itu. Nah, ini pemahaman saya kembali. Jika Anda punya pemahaman ataupun sudah memiliki pengalaman lain, silakan Anda boleh menyampaikannya nanti kan. Tapi di sini pengalaman yang kita sharing ini adalah pengalaman si Aldi mengenai cahaya, dan ini adalah bisa dibilang bayi itu lahir tidak akan bisa langsung melihat, tapi dia akan melihat sebuah cahaya. Nah, di sini tahap sebenarnya adalah mengosongkan ataupun menolkan diri kita kembali seperti awal. Itu sebenarnya meditasi fenomena. Dan pendengaran itu juga sama. Pendengaran juga itu bisa dibilang yang tadi saya sudah jelaskan, sebenarnya itu fenomena di mana kita memasuki tahap untuk meditasi yang lebih dalam, ke tingkat yang lebih dalam lagi. Bukan ke tingkat delta, tapi udah menuju ke tingkat yang paling bawah untuk mencapai meditasi itu. Dan fenomena ini saya bilang itu fenomena yang wajar, dan tidak usah takut dalam fenomena-fenomena itu. Bisa aja fenomena yang lain terjadi, seperti gerak tubuh Anda bergerak. Mungkin Anda juga pernah merasakan saat meditasi pertama tubuh Anda bergerak-bergerak, bisa mulai dari pangkal ujung pinggang kita bawah bergerak, ataupun seperti getaran-getaran yang seperti tulang kita itu nurun, ada suatu bunyi-bunyi seperti itu. Nah, itu sebenarnya semua fenomena-fenomena awal yang memang harus kita, ataupun memang terjadi pada umumnya saat meditasi. Di sini saya tidak akan menjelaskan panjang tentang meditasi itu sendiri. Nanti kita akan ada season berikutnya lagi. Nah, silakan Anda teruskan. Dan saya bilang itu wajar. Setelah itu kan, Ki kan, katanya ya kalau ini kan umum ya, kalau dibilang bahasa umumnya katanya lu jangan banyak meditasi, nanti lu lihat hantu. Nah, itu menurut Ki gimana? Kalau saya pribadi, pengalaman saya setelah saya yang bilang efek fenomena tadi, banyak perubahan, Ki, jujur. Nah, jadi perubahan itu mulailah dari sana. Saya awalnya itu kan saya masih kecil ya, saya kecil itu kan saya tidak tahu kalau bahwa itu adalah makhluk astral, itu apa. Tapi semakin saya besar itu, saya menanjak dewasa, saya kemudian tahu bahwa itu
adalah mereka yang tidak terlihat oleh manusia biasa gitu. Nah, awalnya itu saya melihat ya di rumah saya lah, jujur, nah di rumah sendiri nampak ada sosok besar. Berarti ya ini setelah Anda udah melakukan rutinitas meditasi itu sendiri. Ya, Nah, pertanyaan Anda tadi kan bahwasanya penampakan ya. ya, Penampakan. apakah kata orang kan kalau kita semakin meditasi itu akan kita akan semakin bisa melihat mereka ini. Jadi kadang orang kan takut Ki, apakah gimana Ki? Menurut Ki, apakah orang sebenarnya harus meditasi atau gimana? Atau kalau kita gini, kalau meditasi kan semakin sensitif ya kita bilang kan. Orang kan takut dong dengan semakin sensitif ini. Gimana Ki? Mungkin sebagian orang itu akan merasa gelisah atau takut ya. Iya. Gelisah atau takut dalam melakukan. Tapi ada juga orang yang mencari sensasi seperti itu untuk bisa melihat hal-hal seperti itu. Benar. Jadi saya juga tidak akan membahas panjang lebar mengenai hal itu karena hari ini mungkin saya tidak akan membahas itu di season kali ini, di video kali ini. Tapi yang pastinya banyak berbagai macam jenis ataupun berbagai macam niat seseorang melakukan meditasi itu. Tapi bisa juga Anda salah satu yang bisa dimasuk anak indigo, memiliki kesensitivan di mana Anda sudah terlatih untuk sendirinya melatih kesensitivan itu. Bahkan Anda sendiri bilang sudah melihat hal-hal seperti itu saat meditasi itu. Bahkan berulang-ulang Anda melakukan rutinitas meditasi makin peka akan hal seperti itu. Iya, Nah, benar. di situ juga bisa dibilang seperti itu. Dan juga ada yang memang meditasi itu tidak langsung melihat hal-hal gaib seperti itu, hanya mencari ketenangan juga ada. Tergantung nanti pembahasan, tergantung nanti niat apa yang kita tuju dalam meditasi itu sebenarnya. Mungkin seperti itu yang saya sampaikan, yang bisa saya kasih Nah, pemahaman. berarti wajar dong Ki ya kalau yang dulu saya alami ini ya, fenomena-fenomena yang saya alami ini kan penampakan tadi. Dan yang anehnya ini kan Ki, ini yang paling membekas di pikiran saya kan, pernah dulu kan ada sesosok yang cuman ada pinggang ke bawah Ki, jadi di atasnya itu tidak ada badannya. Oke. Nah, itu tapi kok pada saat saya melihat itu, kenapa kok perasaan itu, kata orang kan bisa takut ya kalau kita lihat, kenapa pada saat itu saya malah bengong ya, saya tidak mengerti itu apa gitu. Jadi itu ya salah satunya lagi ya yang membekas ya, itu di pikiran saya gitu. Itu gimana ya Ki ya? Menurut Ki gimana? Apakah dengan meditasi ini kita akan semakin melihat atau gimana? Kalau sejujur saya mungkin agak risih juga sih, takut sih ya, mungkin enggak lah ini ya takut enggak lah, tapi risih lah kalau kita bilang. Nah, kan sudah saya sampaikan, sebagian orang itu memiliki kesensitifan yang lebih dari orang lain. Bahkan sejak lahir sebenarnya dia sudah diberikan kesensitifan itu sendiri. Mungkin Anda termasuk dari salah satu orang yang saya bilang itu memiliki kesensitifan sejak lahir. Tinggal Anda mencari kesadaran dalam kesensitifan itu aja, menyadari bahwasanya Anda itu sensitif seperti yang mungkin video-video saya sebelumnya yang pernah saya sampaikan. Nah, di sini mungkin adalah salah satu orang yang memiliki kesensitifan yang lebih, dan wajar atau tidaknya wajar itu tergantung masing-masing kepribadian orang. Kalau bisa dibilang wajar ya memang buktinya Anda juga wajar melihat itu kan, maksudnya wajar dalam arti Anda tidak takut melihat hal seperti itu. Ada orang yang melihat menjadi takut, malah tidak berani bermeditasi lagi. Nah, di sini yang saya sampaikan bahwasanya tidak ada hal yang sebenarnya membuat kita itu harus takut dalam meditasi itu. Dalam arti saat Anda meditasi itu Anda juga sudah pastinya berdoa sebelumnya. Nah, itu tanpa Anda sadari itu sebenarnya Anda sudah terlindungi. Tapi karena memang kesensitifan Anda itu lebih dari orang lain, Anda memang dimunculkan penampakan seperti itu. Jadi Ki gini, tadi mengenai takut ya kita bilang ya, Ki ada menyinggung soal takut. Saya sih bukannya saya sombong, tapi saya memang tidak takut. Nah, malah orang tua yang malah waktu dulu itu ya semakin rasanya menghalangi. Karena kenapa Ki? Pernah dulu kejadian gini, saya kan tidur itu kan sama abang-abang saya ya. Nah,
Jadi sekamar itu. Jadi semenjak saya fenomena-fenomena tadi saya ceritakan itu kan, inilah cerita pada saat saya sudah sering melakukan meditasi ini. Pernah gini Ki, suatu hari ini setiap malam Ki, berlangsung setiap malam. Jadi setelah saya melakukan meditasi, misalnya di jam sore itu sepulang dari sekolah lah dulu lah ya, zaman sekolah dulu. Nah, pada saat malam itu saya selalu tidur berjalan Ki. Nah, apakah wajar itu Ki? Nah, sampai pernah kejadian itu abang saya memergoki saya karena itu sudah rentan, itu sudah 1 bulan saya selalu tidur berjalan. Nah, abang saya heran, kenapa kok anak ini kok sering keluar malam, jam-jam 1, jam 2 keluar kamar. Nah, dikirain mungkin mau ke toilet kan, kebelet karena malam kan. Ternyata itu dia pergoki saya sedang berjalan mengelilingi ini Ki, meja makan kami. Nah, pernah yang paling ekstrim tuh sampai saya ini ini yang diceritakan dia ya, saya sih masih tidur, saya sih nggak tahu, nggak ingat. Tapi ini yang dibilang dia, kalau saya sampai mengambil kunci, sudah mau keluar rumah Ki. Nah, posisinya mata saya terpejam, sambil memegang kunci mau membuka pintu rumah. Nah, dia memanggil saya, kamu mau ngapain? Dia bilang ini. Saya bilang mau keluar, ada yang manggil, saya bilang gitu. Nah, tapi jujur saya nggak ingat kalau saya ngomong itu. Nah, jadi setelah itu balik ke kamar tidur. Besoknya ngadulah abang saya ini ke orang tua. Ya biasalah orang tua sih memang tahu saya sering tidur berjalan, tapi